Oke, saya lanjutkan ya, Mas. Jadi sebenarnya kalau Mas Amir di sini membandingkan ya, membandingkan dengan pasal 1338. Pasal 1338 itu menyatakan bahwa peraturan yang telah dibuat oleh para pihak itu berlaku mengikat seperti undang-undang. Iya, prinsip itu memang kita ketahui bersama dalam asas-asas hukum perjanjian. Lantas kenapa ini masih diwajibkan ketika perjanjian perdamaian itu dilakukan oleh para pihak dan itu masih diwajibkan. Kembali lagi Mas pada prinsip dan juga tujuan dari hukum itu. Sebenarnya tujuan hukum itu tidak hanya di dalam hukum pidana saja misalnya, tapi juga di dalam semua lini masih hukum. Jadi baik itu hukum perdata, pidana, kemudian administrasi, hukum pemerintahan, dan lain sebagainya, itu semuanya tujuan hukum yang ingin dicapai. Nah, hanya saja kita di sini lebih mengedepankan apakah ataupun prioritas mana yang nantinya akan kita wujudkan dalam hal ini. Sementara di tahun 1999 kita masih banyak menggunakan perjanjian-perjanjian di bawah tangan. Perjanjian-perjanjian di bawah tangan itu kita ketahui bersama kesulitan dalam memberikan pembuktian di pengadilan. Jadi pembuktian-pembuktian di pengadilan itu sangat minim dan kekurangan. Apalagi di era 4.0 dan juga di era 5.0 seperti saat sekarang ini, kita dituntut untuk dapat memberikan pernyataan secara tegas apakah kita itu termasuk pihak yang bersalah ataupun pihak yang tidak bersalah. Nah, ketika kita telah memiliki bukti-bukti secara konkret, secara ideal, kemudian secara prosedural yang sudah tersistematisasi, maka penurunan risiko-risiko tersebut dapat kita hindari. Namun, kewajiban-kewajiban seperti itu, seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Arbitrase itu, nomor 30 tahun 99, kewajiban itu sebenarnya tidak bertentangan, Mas. Tidak bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata. 1338 KUH Perdata itu hanya memberikan penawaran kepada para pihak apakah eh, itu sebenarnya dapat dilakukan atau tidak. Artinya, di dalam klausul-klausul yang telah mereka buat ya, yang nantinya akan berlaku layaknya undang-undang yang seperti Mas Amir katakan barusan, itu tidak mengurangi kewajiban dan juga haknya para pihak. Hanya saja ini diberikan kekuatan yang lebih oleh peraturan perundang-undangan. Kekuatan yang lebih itu apakah justru lebih menguntungkan atau tidak? Ya, saya bilang itu lebih menguntungkan. Terhadap apa? Ketika terjadi sengketa lanjutan. Karena tidak menutup kemungkinan ya Mas, tidak menutup kemungkinan permasalahan yang diselesaikan melalui perjanjian perdamaian itu tidak muncul permasalahan lagi. Nah, ketika ini tidak dilakukan upaya-upaya untuk mencapai kepastian hukum itu, maka ini akan kesulitan dibuktikan oleh para pihak apakah ini sebenarnya telah dilakukan perjanjian perdamaian atau tidak ketika tidak ada dokumentasinya. Seperti itu, Mas Amir. Gimana lagi? Ada lagi mungkin? Ini lagu Ibu yang menjadi keresahan. Mohon maaf ya Bu, Iya, satu kali monggo. pertanyaan lagi. Nggak apa-apa, Mas. Jadi misalkan begini, saya eh, WNI, warga negara Indonesia, Mm-mm. istilahnya hmm, saya melakukan suatu perjanjian dengan warga negara asing, yaitu misalkan di sini Fedlul Manan misalkan dia seorang WNA, warga negara asing di mana ya misalkan entah itu perjanjian bisnis, ya yang penting secara sederhananya, secara umumnya itu perjanjian nanti
mengalami itu kemudian akan diselesaikan melalui uh, perdamaian, entah itu uh, kons apa tadi konsiliasi, mediasi dan lain semacamnya, maka itu akan didaftarkan ke pengadilan mana, ke peradilan mana, iya ke pengadilan mana. Ketika misalkan saya melakukan suatu perjanjian dengan orang asing. Terus yang kedua, bagaimana ketika misalkan saya melakukan suatu apa namanya, suatu kesepakatan itu melalui elektronik karena ya mereka dia juga warga asing, saya warga Indonesia, sehingga kita ini melakukan suatu kesepakatan ataupun ia perdamaian melalui elektronik dan apakah itu sah istilahnya secara perspektif undang-undang itu. Terus yang kedua itu akan didaftarkan si akta kesepakatan itu akan didaftarkan ke peradilan mana seperti itu, pengadilan mana, mungkin itu. Nah, itu lagi Mas Amir. Itu yang saya maksud, Mas. Jadi, kita itu sudah berada di era yang berbeda. Era yang berbeda dari tahun 99. Nah, itu kenapa saya katakan bahwa rasio legis dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan itu adalah untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang Mas Amir contohkan seperti itu. Warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Itu permasalahan utamanya. Kemudian, ketika itu permasalahannya mau diselesaikan melalui jalur ADR, nah, misalnya kita pilih mediasi. Nah, mediasi itu kan juga wajib nih didaftarkan di pengadilan. Kita lihat dulu yurisdiksinya, ya. Yurisdiksi dari lembaga peradilan itu. Mereka itu berwenang untuk menangani perkara di daerahnya siapa. Misalnya nih, di daerahnya Mas Amir, di Indonesia, di Sumeneb. Nah, karena Mas Amir di sini lawannya yang bersengketa itu adalah warga negara asing, Faidul Manan, misalnya warga negara asing, itu sudah melalui proses kesepakatan gitu. Beda halnya dengan gugatan, Mas. Kalau gugatan, misalnya gugatan perdata nih, Mas Amir menggugat Faidul Manan. Faidul Manan warga negara asing, tapi Mas Amir menggugat Faidul Manan, sedangkan domisili Mas Amir itu adalah warga negara Indonesia, maka lembaga peradilan Indonesia yang berwenang untuk melakukan proses peradilan itu. Meskipun Faidul Manan itu adalah dari warga negara asing. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah keluar eh, apa namanya dokumen perjanjian perdamaiannya dan itu butuh pengesahan dari pengadilan, maka itu disesuaikan dengan perjanjiannya, dengan perjanjian kesepakatannya. Karena ini peraturan perundang-undangannya adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, maka aturan di Indonesia yang akan digunakan. Kalau itu digunakan melalui proses mediasi dengan cara-cara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kecuali ini proses mediasinya itu disesuaikan dengan prinsip-prinsip mediasi di warga negara asingnya Mas Faidul Manan. Nah, yang mana nih? Jadi dokumennya itu, Mas, jadi pasti memiliki perbedaan. Meskipun pada prinsipnya mediasi itu sama di dalam maupun di luar negeri. Saya bilang sama, kenapa? Karena dalam hukum internasional itu juga ada proses mediasi. Dalam hukum internasional itu juga mengenal proses mediasi pada adanya sengketa internasional. Tapi yang memiliki perbedaan itu misalnya nih tentang ininya hak dan juga kewajibannya yang berbeda, misalnya tentang penyampaian argumentasinya yang berbeda. Nah, itu yang memiliki perbedaannya di situ. Nah, sedangkan Mas Amir ini lebih memilih menggunakan ataupun berpedoman pada Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 99, ya kan? Itu kan adalah produk hukum Indonesia. Artinya, Mas Amir sudah memilih menyelesaikan menggunakan aturan-aturan di Indonesia. Otomatis, dokumen tersebut, dokumen negosiasi itu, akta itu didaftarkan di lembaga peradilan di Indonesia. Begitu, Mas Amir. Iya siap Bu.
Oke, yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Atau bagaimana ini? Atau kita cukupkan saja, sepertinya sudah setengah 9 malam ini. Gimana? Iya, Bu. Sepakat, Bu. Cukup, Oke, Bu. Lelah PKL, Bu. lelah PKL. Oke, malam Sabtu ya. Untung bukan malam Minggu, jadi besok malam bisa healing lah sebentar. Oke, terima kasih buat teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum. Dan saya mohon maaf juga apabila ada kurang-kurang dalam penyampaian materi tadi. Selebihnya kita bisa lanjutkan pada diskusi pertemuan selanjutnya. Saya bisa akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam, Ibu.